Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Suban Martadinata, Madit Pratama, Suranto Mayau, M. Fazafila, Ilham Hidayat Fajar, Rijal Fauji. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang aplikasi Power Studio 10. Satu, pendahuluan latar belakang. Penggunaan metodologi sistem dinamika lebih ditekankan kepada tujuan peningkatan pemahaman mengenai bagaimana perilaku muncul dari struktur kebijakan dalam suatu sistem. Rumusan masalah: bagaimana cara membuka aplikasi PowerSim, apa saja komponen dalam aplikasi PowerSim, konstruktor, bagaimana cara membangun struktur model, dan seterusnya. Bab 2, sistem dinamik, definisi. Berikut ini adalah pengertian sistem dinamik sebagai berikut. Pemodelan dinamik. Di sini ada pemodelan dinamik sama tahapan dalam pendekatan sistem dinamik. Komponen pemodelan sistem dinamik. 1. Level adalah variabel yang menyatakan akumulasi dari sejumlah benda seperti orang, uang, inventory, dan lain-lain terhadap waktu. 2. Rate merupakan suatu aktivitas pergerakan atau aliran yang berkontribusi terhadap perubahan kesatuan waktu. 3. Auxiliary merupakan variabel tambahan untuk menyederhanakan hubungan informasi. 4. Konstanta merupakan input bagi persamaan rate baik secara langsung maupun melalui Excel. Ini ada fungsi tunda. Fungsi tunda menyatakan penundaan waktu yang terjadi pada aliran material maupun informasi. Garis penghubung. Garis penghubung menghubungkan antara variabel. Bab 3, pembahasan materi penggunaan aplikasi PowerSim 10. Pertama, membuka aplikasi PowerSim. Kemudian dari start menu, klik start, geser kursor ke program. 2. Dari desktop komputer, klik 2 kali ikon di atas. 3. Mengenal beberapa tools dalam PowerSim konstruktor. Membangun struktur model. Model adalah gambaran dunia nyata. Dunia nyata atau fenomena yang akan dimodelkan dalam latihan ini ialah tentang populasi manusia. Kemudian ini adalah gambar pendekatan sistem dinamik. Membuat variabel dengan keterkaitannya, menggambar dan menamai stok atau level. Dengan tombol mouse kiri, klik sekali saja. Tempatkan printer di dalam worksheet, klik sekali. Kemudian menggambar dan menamai flow atau rate yang masuk ke stok atau level. Pertama, dengan tombol mouse kiri, klik sekali pada ikon berikut. 2. Tempatkan pointer di dalam worksheet di sebelah kiri, klik tekan, terus geser ke kanan sampai ke tengah objek. 3. Selagi gambarnya hitam, ketiklah air limbah, didapatkan gambar sebagai berikut. Lanjut penyimpanan dokumen. 1. Pilihlah as dari menu file, maka akan muncul kotak gambar di bawah ini. 2. Beri nama file pada kotak file nama sebagai contoh saja. 3. Klik OK, kemudian akan muncul kotak isian properties seperti terlihat dalam gambar di bawah ini. Sebagai contoh latihan saja, isilah titel dengan model populasi, isilah author dengan nama Anda, dan isilah description dengan deskripsi tentang model yang dibuat. Nampilkan hasil simulasi dengan auto report. Untuk memulai menjalankan simulasi, klik tombol Run. Berdasarkan setting awal PowerSim, hasil simulasi ditampilkan dalam bentuk gambar seperti di bawah ini. Maka hasil simulasinya akan tampak seperti gambar di bawah ini.
Menampilkan hasil simulasi dengan grafik. 1. Maksimalkan window bidang kerja dengan mengklik tombol Maximize di kanan atas dari window bidang kerja. 2. Pilihlah icon time grab dan seterusnya. Hasil akhir dari langkah 1 sampai 7 adalah seperti tergambar di bawah ini. 9. Klik tombol run pada deretan command bar. Kemudian akan tampil hasil seperti di bawah ini. Penampilan hasil simulasi dengan tabel. Hasil simulasi juga dapat ditampilkan dengan tabel waktu. Untuk mampu membuat tabel diputar tahap sebagai berikut. 1. Maksimalkan window bidang kerja dengan mengklik tombol Maximize di kanan atas window bidang kerja. 2. Pilih icon time table dari deretan command bar. Setelah tabel muncul di bawah grafik, geserlah sesuai kehendak. Besar kecilnya tabel dapat diubah sesuai gambar yang ada di bawah ini. Hasil akhir dari langkah 1 sampai 7 adalah seperti tergambar di bawah ini. Lima, tempatkan kursor pada simbol level populasi sehingga gambar panah menjadi gambar tangan menunjuk. 6. Tempatkan kursor pada simbol red kelahiran sehingga gambar panah menjadi gambar tangan menunjuk. 7. Tempatkan kursor pada simbol kematian sehingga gambar panah menjadi gambar tangan menunjuk. Klik tombol run pada deretan command bar, kemudian akan tampil hasil simulasi pada kedua grafik waktu seperti tampak dalam gambar di bawah ini. Memindahkan isi file PowerSim ke MS Word. 1. Tempatkan kursor di kiri atas gambar atau bidang yang akan dipindahkan ke file MS Word. Klik kanan tombol mouse, tekan geser ke kanan bawah. Sedemikian sehingga muncul kotak yang mencari gambar atau bidang yang akan dipindah tersebut. Dua, klik tombol copy pada toolbar. 3. Bukalah software MS Word seperti biasanya. 4. Masuklah ke salah satu dokumen MS Word yang akan diberi oleh gambar PowerSim itu. Klik tombol paste pada toolbar MS Word, kemudian akan muncul gambar file PowerSim dalam file MS Word seperti gambar di bawah ini. Jika model masih dalam PowerSim, untuk mengetahui nilai-nilai dan persamaan yang ada masing-masing komponennya, tinggal diklik 2 kali pada masing-masing komponen model itu. Jika model sudah dalam file MS Word,
Nilai dan persamaan tersebut harus disertakan secara tertulis. Caranya sebagai berikut. Klik menu view, kemudian pilihlah equations, akan muncul persamaan seperti gambar di bawah ini. Dua, pindahkanlah persamaan di PowerSim tersebut ke MS Word. Caranya klik baris paling atas dari persamaan itu. Tekan Shift pada tombol komputer, klik paling bawah dari persamaan itu. 3. Klik tombol pada PowerSim. 4. Masukkan ke dokumen MS Word yang akan diberi persamaan dari PowerSim itu. Klik tombol paste pada toolbar MS Word seperti tampak dalam gambar di bawah ini. Kemudian ada tabel hasil nilai sistem dinamik inventory atau gudang. Berikut di bawah ini adalah gambar model sistem dinamik inventory atau gudang. Kemudian ada grafik perbandingan antara inventory dan desired inventory, dan grafik perbandingan antara production, expected demand, dan order rate. Bab 4, penutupan. Kesimpulan berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. PowerSim merupakan sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat suatu pemodelan sistem dinamik. 2. Di dalam aplikasi PowerSim Constructor ini terdapat beberapa icon tools yang memiliki fungsi sebagaimana sudah dijelaskan. 3. Untuk membuat suatu pemodelan maka harus mengikuti langkah-langkah yang sudah dijelaskan sebelumnya. 4. Simulasi menggunakan PowerSim Constructor ini selain menghasilkan diagram sebab akibat juga dapat menentukan hasil dalam bentuk grafik serta tabel. 5. Untuk keperluan data laporan, hasil dari simulasi PowerSim Constructor dapat dipindahkan ke dalam Microsoft Word.